dengan rambut panjang yang tergerai berdiri tepat di belakang mobilnya. Assalamualaikum. Hai semua. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Semoga teman-teman yang menonton video ini diberikan keberkahan, kelancaran rezeki, serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di video kali ini, saya akan bercerita pengalaman seorang wanita yang tinggal di apartemen di daerah Jakarta. Wanita itu bernama Steffi. Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjutkan ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, di-subscribe dulu ya teman-teman, supaya teman-teman nanti tidak ketinggalan cerita-cerita Inces selanjutnya. Sudah siap? Kita lanjutkan ceritanya? Oke, kalau begitu kembali lagi di Inces. Cerita seram. Nah teman-teman, melanjutkan cerita yang tadi. Jadi wanita ini bernama Steffi. Si Mbak Steffi ini adalah seorang pendatang yang baru saja pindah ke Jakarta. Dia tinggal di Jakarta baru sekitar 4 bulan yang lalu. Nah, si Mbak Steffi ini tinggal di apartemen di lantai 15. Dia bercerita kalau di apartemennya itu hanya terdapat 3 lift saja, yaitu lift yang menuju tempat parkir, lift yang menuju ke tempat food court, dan yang ketiga adalah lift untuk security atau untuk petugas kebersihan. Singkat cerita, pada waktu itu si Mbak Steffi ini pulang larut malam karena dia harus menyelesaikan beberapa pekerjaan di kantornya. Waktu itu hari menunjukkan pukul 1 malam. Apartemennya terasa sangat sunyi dan sepi. Ya iyalah jam 1 malam gitu loh. Siapa juga yang mau keluyuran jam segini kecuali Pak Satpam? Ya enggak? Nah, waktu itu Mbak Steffi pulang dalam keadaan sangat mengantuk. Maklum ya, habis lembur di kantor. Setelah itu, ketika dia memarkirkan kendaraan di tempat parkir, tanpa sengaja dia melihat sekelebat bayangan yang berjalan dengan sangat cepat di belakang mobilnya. Pada waktu itu Mbak Steffi berpikir, oh Pak security kali ya, atau petugas parkir, mungkin dia lagi buru-buru kali ya. Karena ketika si Mbak ini melihat ke arah belakang, ke tempat bayangan yang tadi, bayangan tersebut sudah tidak ada. Jadi dia pikir mungkin petugas parkir yang berjalan terburu-buru. Keesokan harinya kembali terulang. Mbak Steffi pulang larut malam, lalu dia memarkirkan kendaraannya lagi di tempat parkir. Awalnya dia mengira kelebatan bayangan itu hanyalah petugas parkir kan? Tapi kali ini dia ingin memastikan apakah benar petugas parkir yang dia lihat berkali-kali setiap dia pulang malam. Saat akan keluar dari mobilnya, dia melihat dari arah spion kaca sebelah kiri mobilnya. Di situ dia yakin bahwa bayangan yang dia lihat selama ini bukanlah petugas parkir. Karena dia melihat sesosok bayangan putih dengan rambut panjang yang tergerai berdiri tepat di belakang mobilnya. Spontan dia kaget lalu berteriak. Petugas parkir yang ada di sekitar situ langsung menghampirinya. Kenapa Mbak? Tanya petugas parkir. Mbak Steffi dengan gemetar berkata, itu ada hantu di belakang mobil saya. Petugas parkir lalu mengecek keadaan belakang mobil dari Mbak Steffi, tapi tidak menemukan apapun. Lalu petugas itu bilang, Mungkin perasaan Mbak aja kali. Mungkin Mbak dalam keadaan mengantuk, jadi Mbak ngeliatnya aneh-aneh. Udah Mbak, nggak apa-apa, saya parkirin ya mobilnya. Akhirnya Mbak Steffi keluar dari mobilnya lalu bergegas masuk ke lift menuju ke kamarnya. Sejak kejadian itu, si Mbak Steffi ini selalu merasa was-was jika dia sedang memarkirkan mobilnya sendirian. Dia selalu berpikir yang aneh-aneh tentang bayangan yang dia lihat itu, karena dia yakin itu adalah sosok yang nyata. Dan Mbak Steffi merasa seperti sedang bermain kucing-kucingan, tapi bedanya dia bermain kucing-kucingan ini dengan hantu. Nah, itu baru cerita yang di parkiran. Sekarang kita beralih menuju ke lorong lantai 15 tempat dia tinggal. Yang seperti kalian tahu, apartemen itu kan lorongnya panjang ya, dan banyak lampu-lampu di kanan kirinya, seperti rumah sakit. Dan kalau malam itu suasananya sepi sekali, sampai-sampai kita bisa merasakan angin yang berhembus melewati lorong tersebut.
Nah, di sini pun Mbak Steffi menemukan hal-hal yang ganjil. Salah satunya adalah hal aneh yang berhubungan dengan lift khusus untuk petugas kebersihan. Waktu itu sekitar pukul 4 sore. Kebetulan Mbak Steffi ini pulang lebih awal dari kantornya. Saat akan menuju ke kamarnya, Mbak Steffi ini melewati lift tempat petugas kebersihan mengangkut sampah. Jadi memang lift ini diperuntukkan hanya untuk petugas kebersihan saja ya teman-teman ya, bukan untuk pengunjung atau penghuni dari apartemen tersebut. Nah, ketika Mbak Steffi melewati lorong tersebut, dia berpapasan dengan petugas sampah. Pada waktu itu, Mbak Steffi ini benar-benar yakin kalau petugas sampah itu ada di belakangnya. Ketika Mbak Steffi ini sampai di kamar apartemennya, dia membuka sepatunya dong sebelum masuk ke kamar. Ketika dia menyimpan sepatunya itu ke atas rak sepatu yang ada di depan kamarnya, Mbak Steffi ini menyempatkan untuk menoleh ke arah belakang. Tapi anehnya petugas sampah itu tidak ada. Padahal dia yakin sekali bahwa tadi petugas sampah itu ada di belakangnya. Karena jarak petugas sampah itu dengan Mbak Steffi ini hanya berjarak 3 pintu saja. Dan lokasi menuju lift tempat petugas sampah tersebut itu masih jauh. Pun kalau seandainya dia berlari, tidak akan secepat itu dia bisa menghilang. Ketika Mbak Steffi mengecek ke sekeliling, dia melihat sampah di setiap ruangan apartemen tersebut ternyata belum diambil. Jadi, siapa yang dia lihat barusan? Kejadian aneh yang dialami oleh Mbak Steffi ini masih berkaitan dengan lorong tempat dia tinggal. Nah, si Mbak Steffi ini mempunyai tetangga. Tetangganya Mbak Steffi ini memiliki anak yang berusia 5 tahun. Anaknya laki-laki dan dia amat sangat senang bermain dengan skuternya. Kadang-kadang Mbak Steffi juga suka menyapa anak laki-laki itu. Kebetulan pada hari itu, anak laki-laki ini sedang bermain di dekat lift yang menuju ke parkiran tepat di depan kamarnya Mbak Steffi. Dan Mbak Steffi ini melihat dia sedang berbicara sendiri di dekat tangga. Lalu Mbak Steffi ini memanggil anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu bernama Diki. Mbak Steffi bilang, "Diki, kok mainnya sendirian sih? Sini yuk main ke rumah tante." Lalu Diki menjawab, "Enggak kok tante, ini aku lagi main sama Bim Bim." Heran dong Mbak Steffi, siapa Bim Bim? Kok selama dia tinggal di sini gak pernah dia dengar ada anak laki-laki yang bernama Bim Bim. Lalu Mbak Steffi ini bertanya kepada pengasuhnya Diki, "Mbak, emang ada ya yang namanya Bim Bim di apartemen ini?" Pengasuhnya Diki itu bilang bahwa Diki ini sebenarnya adalah anak indigo. Jadi dia bisa melihat hal-hal yang tidak bisa orang lihat pada umumnya. Dan selama ini dia punya teman bermain ya namanya Bim Bim itu. Pengasuhnya juga bilang bahwa mereka sudah terbiasa melihat Diki berbicara sendiri. Selama tidak mempengaruhi perkembangannya, keluarganya Diki masih menganggap itu wajar-wajar saja. "Oh, jadi gitu ya. Kok jadi merinding ya Mbak ya?" kata Mbak Steffi ke pengasuhnya itu. Lalu Mbak Steffi ini iseng dong pengen tahu Bim Bim itu bentuknya seperti apa sih. Lalu dia tanya ke Diki, "Diki, temannya Diki yang namanya Bim Bim itu kayak gimana sih bentuknya?" Lalu Diki bilang, "Dia pakai celana panjang tante, rambutnya sama persis seperti Diki." Lalu Mbak Steffi tanya lagi, "Oh, rumahnya di mana?" Lalu Diki menunjuk ke arah lift khusus untuk petugas sampah. Mbak Steffi jadi deg-degan dong teman-teman. Ingat kejadian yang kemarin kan, dia melihat ada petugas sampah di belakang dia. Pas dia tengok, petugas sampahnya udah gak ada. Mbak Steffi ini iseng lagi bertanya kepada Diki, "Diki, tanyain dong ke Bim Bim, dia punya temen gak di sini?" Lalu Diki hanya mengangguk. Setelah itu, Mbak Steffi tidak mau lagi bertanya kepada Diki tentang teman tak kasat matanya itu. Karena dia berpikir ini sudah mulai masuk ke ranah horor. Jadi, daripada nanti dia kebayang hal-hal yang aneh-aneh, mendingan stop aja deh. Singkat cerita, 1 bulan telah berlalu sejak Mbak Steffi dan Diki berbicara tentang hal-hal yang menurutnya gaib itu. Pada waktu itu, Mbak Steffi ini pulang jam 11 malam. Seperti biasa, dia pulang lembur dari kantornya. Pada waktu itu Mbak Steffi dalam keadaan benar-benar mengantuk
dan benar-benar letih. Jadi dia berpikir harus segera istirahat. Pada saat Mbak Stevi ini berjalan di lorong menuju ke kamarnya, dia melihat sesosok berambut panjang, berbaju putih, berdiri di samping pintu apartemen, seperti sedang menunggu seseorang. Dan ketika kami saling bertatapan, sosok itu langsung terbang melewati balkon menuju ke lantai atas, persis seperti bendera yang ditarik pada saat upacara. Wus, gitu ya teman-teman ya. Sontak si Mbak ini kaget, langsung lari menuju ke kamarnya. Kira-kira Mbak Stevi melihat apa ya setelah ini? Apakah dia melihat penampakan lagi atau dia hanya melihat sampai di situ saja? Kita tunjuk kelanjutannya di part 2 ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya teman-teman, supaya teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita seram dari Inces lainnya. Jangan lupa juga like video ini dan share kepada teman-teman yang lain. Follow Instagram aku @inaluna_dasana. See you soon. Bye. Assalamualaikum. Setelah berganti pakaian, melewati tempat si anak perempuan tadi yang duduk diam beredam saja tidak melakukan apa-apa, si Mbak Stevi ini berjalan, tapi Mbak Stevi sangat amat terkejut karena dia melihat perempuan tadi mengambang di atas air